Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sub 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama yang berjudul Prioritas Nasional ke-15 Reformasi Birokrasi. Berikut videonya. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani masyarakat. Dalam menghadapi tantangan global seperti perkembangan teknologi digital, tuntutan transparansi, serta meningkatkan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik, birokrasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan melakukan perubahan secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menetapkan reformasi birokrasi sebagai bagian dari prioritas nasional ke-15 guna mendukung terciptanya pemerintahan berkelas dunia. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun budaya kerja ASN yang profesional melalui penerapan nilai berakhlak. Fokus utama 1. Peningkatan investasi. 2. Digitalisasi administrasi pemerintahan. Dan 3. Pengendalian inflasi. Analisis pertama, peningkatan investasi. Peningkatan investasi melalui jalur reformasi birokrasi bertujuan pada penghapusan hambatan prosedural yang seringkali menghambat masuknya modal baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah agar birokrasi tidak menjadi beban bagi ekonomi, melainkan menjadi mesin penggerak untuk investasi. Selanjutnya, analisis kedua, digitalisasi administrasi pemerintah. Digitalisasi administrasi pemerintah merupakan jantung dari reformasi birokrasi. Tujuannya bukan sekedar mengubah kertas menjadi file PDF, melainkan mengubah ekosistem digital yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi kerja pemerintah. Selanjutnya, analisis yang ketiga, pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi merupakan salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa stabilitas harga bahan pokok adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Birokrasi tidak boleh hanya duduk diam saat harga pangan melonjak. Mereka harus menjadi instrumen pengendali yang lincah. Pemecahan masalah. Yang pertama, peningkatan investasi. Masalah yang menjadi hambatannya adalah berbelitnya proses perizinan, ketidakpastian hukum dan biaya tinggi, serta ego sektoral antar instansi. Solusi strategisnya adalah implementasi perizinan berbasis risiko (RBE) via OSS. Yang kedua, penyederhanaan regulasi atau deregulasi dan pembentukan zona integritas di unit perizinan. Target outputnya adalah penurunan waktu tunggu izin dan kenaikan realisasi investasi. Pemecahan masalah yang kedua, digitalisasi administrasi pemerintah. Untuk saat ini, masalah utama yang dihadapi yaitu pertama, aplikasi yang tidak terintegrasi. Yang kedua, data yang tidak akurat atau tumpang tindih. Selanjutnya yang ketiga, budaya kerja manual atau masih menggunakan kertas dalam surat menyurat. Selanjutnya untuk mengatasi masalah utama tersebut, ada solusi strategis yaitu 1. Penguatan SPBE atau Satu Data Indonesia. 2. Penggunaan aplikasi berbagai pakaian, contohnya Srikadi dan CASN. Ketiga, penerapan tanda tangan elektronik secara menyeluruh dalam surat menyurat. Dalam solusi strategis tersebut ada target output, yaitu birokrasi tanpa kertas atau paperless dan layanan publik 24 jam non-stop. Berikutnya, pemecahan masalah yang ketiga, pengendalian inflasi. Masalah utama yang dihadapi dari pengendalian inflasi yaitu antara lain 1. Rantai distribusi pangan terlalu panjang. Yang kedua, data stok pangan daerah tidak real time. Yang ketiga,
kurangnya koordinasi antar daerah. Solusi strategis yang tepat untuk menghadapi masalah utama tersebut yaitu 1. Optimalisasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Yang kedua, digitalisasi pemantauan harga pasar harian. Yang ketiga, dengan kerjasama antar daerah atau KAD untuk distribusi pangan. Target output dari solusi strategis tersebut adalah stabilitas harga bahan pokok dan terjaganya daya beli masyarakat. Prioritas nasional ke-15 reformasi birokrasi merupakan langkah strategis pemerintahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan melalui berbagai upaya di antaranya peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan pengendalian inflasi. Peningkatan investasi bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Digitalisasi administrasi pemerintahan dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung pemerintahan berbasis teknologi. Sementara itu, pengendalian inflasi menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.